Dasar negara tidak seperti yang kita ketahui sekarang. Awal pembentukan Pancasila yang di dalamnya ada sila-sila yang diambil dari Piagam Jakarta atau biasa disebut dengan Jakarta Charter. Hasil dari sidang Panitia 9 merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, hal ini tidak berjalan secara dinamis atau harmonis, akan tetapi berjalan dengan banyaknya pergolakan dan perdebatan. Hal ini terjadi karena adanya penataan pada sila pertama dalam Pancasila yang tidak sesuai dengan masyarakat bangsa Indonesia yang beragam. Kita harus memperjuangkan bangsa Indonesia dengan tekad yang besar. Maka dari itu, kita memerlukan dasar negara yang mampu menjadikan bangsa Indonesia yang utuh, yang mandiri, dan selalu bersatu berjuang bersama demi kesatuan bangsa Indonesia dan mewujudkan cita-cita bersama. Saya sangat setuju, Pak. Bagaimana jika kita mengambil dari Piagam Jakarta saja, Pak, untuk membentuk sebuah dasar negara yang baik bagi bangsa kita, bangsa Indonesia? Tunggu dulu, tentu saja hal ini tidaklah mudah. Mengingat sila pertama di Piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sudah jelas sekali bahwa sila ini hanyalah tertuju pada satu agama saja, yaitu Islam. Sementara di negara kita sendiri, itu ada banyak agama selain Islam. Bukankah hal ini akan menjadi tidak adil bagi mereka-mereka yang bukan agama Islam? Hal ini haruslah kita pikirkan dengan baik demi kepentingan bersama. Saya sepakat dengan hal tersebut. Bagaimana jika kita hilangkan saja kalimat tersebut? Karena memang hanya tertuju pada umat agama Islam saja. Bagaimana kita ganti dengan sila yang memeluk seluruh umat yang ada di Indonesia? Lalu, harus kita buat seperti apa agar sila tersebut mampu memeluk semua umat beragama di Indonesia? Ada solusinya. Sila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan darinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena sila ketuhanan yang Maha Esa merangkul seluruh lapisan masyarakat dari berbagai umat beragama yang ada di Indonesia. Tapi Pak, apabila hal ini kita teruskan, pasti nantinya akan muncul keributan lagi di tengah-tengah masyarakat, terutama umat Muslim yang memang sebelumnya sudah sangat setuju dengan 7 kata pada sila sebelumnya. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut ajaran Isa Al-Masih, yang Islam menyembah Tuhan dengan ajaran Muhammad SAW, yang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitabnya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan mereka sendiri dengan cara yang leluasa. Setiap rakyat Indonesia bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Baiklah, saya mengerti maksud Anda. Tetapi tetap saja, Pak, hal ini tetap menjadi perdebatan antara kelompok kebangsaan dengan kelompok Muslim yang menyepakati 7 kata sebelumnya, Pak. Begini saja, usulan ini kita tunda dulu saja. Nanti akan kita bahas dalam sidang PPKI mendatang. Rapat PPKI akhirnya terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bertempat di Gedung Pancasila pada masa pendudukan Jepang. Tempat tersebut bernama Cho Sang-in yang sebelumnya pernah digunakan oleh bangsa Indonesia untuk merumuskan Pancasila dan perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Muhammad Hatta membujuk salah satu tokoh Islam Muhammadiyah yang bernama Ki Bagus Hadikusumo untuk tidak keberatan jika ketujuh kata yang ada pada sila pertama dalam Pancasila yang mengarah ke agama Islam diganti dengan kata Tuhanan yang Maha Esa.
karena mampu mencakup semua masyarakat yang ada di Indonesia. Dan pada akhirnya, rujukan Muhammad Hatta tersebut dapat berbuah hasil. Pak, saya Muhammad Hatta selaku perwakilan dari Panitia 9 mengajukan bahwa dasar negara dianjurkan dari Piagam Jakarta. Saya setuju. Lanjutkan saja. Tetapi dengan syarat 7 kata terakhir pada sila pertama di Piagam Jakarta dihapus, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena mampu memeluk seluruh umat beragama di Indonesia. Kenapa harus diganti? Kita seharusnya menghargai jasa para ulama yang telah berjuang keras untuk bangsa. Saya bersikeras untuk menetapkan pengesahan sila pertama tetap dengan 7 kata. Tidak bisa begitu, Pak. Ini menyangkut kepentingan umum, kepentingan bangsa kita, bangsa Indonesia yang memiliki agama beragam. Kenapa tidak? Bukankah umat muslim menjadi agama mayoritas di bangsa Indonesia? Memang di sini Islam menjadi agama mayoritas, Pak. Tetapi keadaannya berbeda lagi di Indonesia bagian timur dan keberagaman ini harus kita hargai. Tetap saja, seharusnya kita tidak melupakan jasa umat muslim terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Begini, Pak. Dengan mengganti sila pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, bukan berarti kita menghilangkan hormat kita terhadap jasa umat Islam. Kita hanya perlu memeluk umat agama yang lain di Indonesia, Pak. Bagaimana bisa begitu? Tentu, Pak, karena ketuhanan yang Maha Esa melibatkan semua keyakinan yang ada di negara kita. Dan maksud dari Soekarno terhadap pergantian 7 kata tersebut sudah benar-benar terangkul dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tanpa perlu menyertakan 7 kata ini, Pak. Dan yang terpenting, rakyat kita tetap memiliki agama dan umat Islam yang juga tercakup di dalamnya. Hal ini tidak akan menghilangkan sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Baiklah, benar juga. Daripada terjadi konflik dan perpecahan di masa mendatang, lebih baik kita mulai menerima perbedaan agama yang ada di Indonesia. Betul sekali, Pak. Dengan menyatukan semua hakikat agama dalam sila pertama Pancasila, akan kecil kemungkinan terjadi perpecahan dan kita sudah seharusnya mengetahui perbedaan ini dan saling menghargai sehingga akan menjadi sebuah negara yang adil bagi rakyatnya. Dengan begitu terbentuklah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan sila-sila yang menyatukan segala komponen beragam untuk umat beragama yang ada di Indonesia. Pada akhirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang hingga saat ini diakui keberadaannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang berbunyi: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.